ketemu lagi dengan saya Mary Hartati di my channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Mary Hartati. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal SKB CPNS Guru SD Pedagogik Metode Pembelajaran. Untuk menambah referensi belajar teman-teman ya, ini hanya untuk latihan soal. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like and share. Jangan lupa hidupkan notifikasinya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soal SKB CPNS Pedagogik Guru SD. Nomor 1, penggunaan metode demonstrasi lebih tepat apabila karakteristik materi pelajarannya A. Membuktikan hipotesis, B. Menyampaikan fakta, C. Membuktikan sesuatu, D. Mempertunjukkan suatu proses. Menurut teman-teman kira-kira apa? Oke, jawabannya adalah D. Penggunaan metode demonstrasi esensinya menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung pada objeknya atau caranya melakukan suatu proses. Jadi demonstrasi itu lebih mempertunjukkan suatu proses ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kondisi siswa yang perlu diperlihatkan dalam metode ceramah kecuali A. Kemampuan bertanya dan berargumentasi, B. Kemampuan mendengarkan dan mencatat bahan pelajaran, C. Kemampuan awal yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari, D. Kondisi yang berhubungan dengan perhatian dan motivasi dalam belajar. Jawabannya adalah A. Penggunaan metode ceramah esensinya menyajikan bahan pelajaran secara lisan oleh guru, sehingga membentuk pengalaman belajar menyimak terhadap materi yang disajikan. Oke, next ya. Metode ceramah lebih sesuai digunakan pada pembelajaran A. Individu, B. Klasikal, C. Kelompok, D. Individu dan kelompok. Menurut teman-teman kira-kira apa? Jawabannya adalah B. Ya, pembelajaran klasikal adalah pola belajar yang sama dan dalam waktu yang sama. Jadi ceramah itu lebih cocok ke pembelajaran klasikal. Kita lanjut soal berikutnya. Metode mengajar ceramah lebih tepat digunakan apabila karakteristik materinya bersifat ya, A. Afektif, B. Proses, C. Problematis, D. Informatif. Menurut teman-teman ya, jawabannya adalah D. Informatif ya. Jadi penggunaan metode ceramah lebih tepat digunakan apabila karakteristiknya bersifat informatif ya, bersifat informasi ya. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk membentuk pemahaman cara menerapkan penyelesaian persoalan atau permasalahan cenderung menggunakan metode A. Tanya jawab, B. Ceramah, C. Diskusi, D. Demonstrasi. Menurut teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Diskusi. Ya, penggunaan metode diskusi menyajikan bahan pelajaran melalui suatu problem yang harus diselesaikan secara bersama, dibimbing oleh guru, yang akan membentuk pengalaman belajar siswa dalam menjawab persoalan serta belajar secara kerjasama dan membuat suatu keputusan. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Metode mengajar yang lebih cenderung pada penyajian bahan pelajaran pada objek atau benda yang bukan sebenarnya adalah metode A. Ceramah, B. Eksperimen, C. Demonstrasi, D. Simulasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Penggunaan metode simulasi menyajikan bahan pelajaran melalui objek atau kegiatan pelajaran yang bukan sebenarnya. Pengalaman belajar yang diperoleh meliputi kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Keunggulan dari metode diskusi kecuali A. Siswa dapat bertukar pikiran, B. Sasaran siswa relatif banyak, C. Merangsang siswa untuk berpendapat, D. Membina kemampuan berbicara. Yang kecualinya ya teman-teman. Jadi apa menurut teman-teman? Ya, jawabannya betul adalah B. Beberapa keunggulan metode diskusi yaitu bertukar pikiran, menghayati permasalahan, merangsang siswa untuk berpendapat, mengembangkan rasa tanggung jawab, membina kemampuan berbicara, belajar memahami pendapat dan pikiran orang lain,
memberikan kesempatan belajar. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Metode simulasi dapat membentuk pengalaman belajar siswa dalam hal pemahaman A. Dalam menginterpretasikan suatu kejadian, B. Proses kerja pembersih air, C. Terhadap pembuktian hipotesis, D. Secara konkret ya. Jadi metode simulasi dalam bentuk pengalaman belajar siswa dalam hal apa pemahamannya? Jawabannya adalah A. Jadi penggunaan metode simulasi menyajikan bahan pelajaran melalui objek atau kegiatan pelajaran yang bukan sebenarnya. Pengalaman belajar yang diperoleh meliputi kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Metode mengajar yang dalam penyajiannya mencobakan sesuatu serta melakukan pengamatan terhadap objek tertentu adalah A. Diskusi, B. Simulasi, C. Eksperimen, D. Demonstrasi. Ya, jadi mencobakan ya. Ya, jawabannya adalah C. Penggunaan metode eksperimen menyajikan bahan pelajaran melalui percobaan serta mengamati suatu proses. Pengalaman belajar yang akan diperoleh adalah menguji sesuatu, menguji hipotesis, menemukan hasil percobaan, dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Kita lanjut yang berikutnya ya. Keunggulan implementasi metode mengajar pemecahan masalah dapat dicapai apabila kondisi pembelajaran diciptakan secara efektif. Di antaranya keunggulan tersebut adalah, jadi yang ditanya ini adalah keunggulan pemecahan masalah ya. A. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. B. Mendekatkan siswa dengan lingkungan. C. Dapat menumbuhkan rasa senang. D. Memberikan masukan terhadap program sekolah. Menurut teman-teman? Oke, jawaban yang betul adalah A. Keunggulan penggunaan metode pemecahan masalah diantaranya adalah mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jika dilaksanakan berkelompok dapat mengembangkan kemampuan sosial siswa, mengoptimalkan kemampuan siswa. Oke, jadi itu saja dulu ya teman-teman untuk saat ini. Kita hanya membahas 10 soal, mudah-mudahan bisa mengerti dan bisa dipahami. Mohon maaf ada kekurangan ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe.